Halo dulur, selamat datang di Medio United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita tidak akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Eh, aku lebih ingin sedikit sharing dengan apa yang sedang dirasakan saat ini. Mungkin kebanyakan fans Manchester United lainnya. Karena apa? Rasa-rasanya ya teman-teman, di musim ini eh, kayaknya memang benar-benar menjadi titik balik bagi Manchester United untuk lebih baik lagi dalam mengarungi musim depan. Mengapa aku bisa berkata demikian? Karena sesuai dengan judul video ini, fasilitas baru, pemain baru, dan harapan baru yang menyentuh kalbu. Ini bukannya sok puitis ya teman-teman, tapi rasa-rasanya ya memang secara bertahap perbaikan demi perbaikan sudah dilakukan dan sudah saatnya Manchester United kembali ke jalur yang seharusnya. Dimulai dari fasilitas baru. Per hari ini Manchester United mengumumkan ya fasilitas-fasilitas baru di Carrington. Ya teman-teman bisa lihat sendiri hasil renovasi yang dilakukan oleh Ineos seperti apa, yang mana menurutku luar biasa bagus, menarik, futuristik, dan yang terpenting upgrade dari fasilitas sebelumnya yang bersifat apa ya, kelas dunia lah untuk saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri hal ini terjadi setelah ada kritik dari Cristiano Ronaldo yang mengatakan bahwa fasilitas di Manchester United tidak ada pembaruan sejak terakhir kali dia menjadi pemain Manchester United. Sungguh ironi memang hal seperti itu bisa terjadi di klub sebesar dan semegah Manchester United gitu loh. Tapi pada akhirnya dengan adanya kepemilikan baru secara minoritas oleh Ineos sudah sangat menyadari bahwa untuk kemajuan klub diperlukan juga fasilitas yang memadai, fasilitas yang secara kualitas memiliki dampak untuk memperbaiki kebugaran para pemain, mampu memberikan apa ya, pembaruan bagi para pemain dari sisi fisik, dari sisi mentalitas, dari sisi kebugaran, dan hal itu akhirnya diwujudkan di era kepemilikan Ineos. Jujur teman-teman ya, kalau lihat dari desainnya ini benar-benar elegan gitu loh. Kenapa aku bisa bilang elegan? Karena mulai dari interiornya, ya pemilihan material-material bangunan yang didominasi oleh kayu, ini memberikan kesan nyaman menurutku. Mulai dari warnanya yang lebih soft, lebih pastel, memberikan kenyamanan bagi kita yang melihatnya. Ya, warna-warna kayu yang krem-krem, terus agak gold juga. Lalu desain-desain tiap interior ruangannya yang terlihat sangat enak dipandang. Lalu detail-detail kecil di setiap sudut yang memberikan kesan elegan dan eksklusif. Itu akan memberikan dampak yang sangat positif menurutku bagi para pemain. Dan hal ini yang harusnya sudah dilakukan sejak lama. Fasilitas baru tentu akan sangat mempengaruhi performa para pemain musim depan. Dan aku pribadi apa ya, kita sebagai fans Manchester United itu bukan hanya soal menang kalah di setiap pertandingan. Ini yang aku rasakan ya secara pribadi. Tapi Manchester United itu
lebih dari hal itu teman-teman. Kenapa aku bisa suka Manchester United? Karena apa ya, jatuh bangunnya klub ini, terus bagaimana sulitnya ketika kita berada di era kegelapan setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson. Terus bagaimana interaksi-interaksi para pemain, pelatih, ketika bertemu dengan orang-orang penyandang disabilitas, bagaimana mereka mensupport orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, terus momen-momen penting yang mengharukan bagi kita semua, itu yang membuat aku pribadi sangat suka dengan Manchester United. Terlepas dari gorengan-gorengan media, terus pemain-pemain yang star syndrome yang melupakan sejarah klub, yang tidak mengedepankan prestasi dan hanya datang untuk mencari gaji yang tinggi. Ya, itu memang sisi kelam Manchester United. Tapi yang membuat aku suka ya momen-momen seperti ini. Ya akhirnya ada renovasi bangunan, fasilitas setelah sekian lama. Akhirnya ada pembaruan yang mana itu bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi para pemain. Dan proses pembangunannya pun dalam renovasi ini melibatkan pemain, pelatih, jajaran staf dan manajemen. Jadi sudah ada kesepahaman antara visi dan misi dalam memajukan Manchester United. Itulah yang membuat aku salut di momen ini. Peresmian fasilitas baru di Carrington. Terus yang kedua, di bursa transfer musim panas ini teman-teman pasti juga sudah tahu beberapa pemain yang didatangkan ini bukan hanya sekedar pemain dengan harga mahal, tapi benar-benar pemain yang datang karena ingin bermain dan ingin memperjuangkan Manchester United. Jadi pemain yang didatangkan ini memang benar-benar cinta dengan Manchester United dan klub sangat membutuhkan pemain-pemain seperti ini. Rela menolak klub lain, rela menolak tawaran klub lain dengan gaji yang mungkin lebih tinggi hanya untuk datang ke Manchester United. Rela meninggalkan kompetisi Champions League, liga-liga yang besar yang mentereng di Eropa hanya untuk membela Manchester United. Seperti Mateus Cunha, Bryan Mbeumo, dan yang terakhir Benjamin Sesko. Ini kan apa ya? Kalau dia mau memilih ya, yang mana kalau prioritas dia ini gaji yang tinggi, tampil di kompetisi Eropa, tentu dia tidak akan memilih Manchester United. Dan kedatangan pemain seperti ini tuh yang membuat kita semua apa ya? Aku pribadi khususnya menunjukkan bahwasannya kalau kita sudah suka dengan satu hal, tentu kita akan fokus terhadap hal tersebut. Tidak peduli godaan apa yang ada di luar, tidak peduli dengan yang dipikirkan orang, yang penting tujuan kita untuk hal yang baik. Kita di sini untuk memperjuangkan hal yang benar, ya itu yang kita pilih. Dan rasa-rasanya ya, pemain yang didatangkan di bursa transfer saat ini itu bisa memberikan dampak yang sangat bagus untuk musim-musim mendatang. Karena kalau kita lihat target dari manajemen Manchester United yang akan menjuarai kompetisi Premier League di tahun 2028, harusnya hal itu sudah dibangun mulai sekarang. Dan kedatangan 3 pemain ini akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan hal itu di tahun 2028. Itu yang berusaha aku yakini saat ini. Terus yang terakhir, dengan adanya fasilitas baru dan pemain baru, otomatis secara tidak langsung itu akan memberi harapan baru kepada kita semua sebagai fans Manchester United. Itu yang membuat aku sendiri sangat tersentuh di momen bursa transfer kali ini. Ya, terlepas drama dan lain sebagainya, itu kan bumbu-bumbu di dalam proses yang terjadi di klub Manchester United.
Tapi dibandingkan sisi negatifnya, ya, dampak positifnya ini terasa lebih besar bagi kita semua. Memang secara tidak langsung ini memberikan kita harapan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ineos itu murni dan benar-benar ingin mengembalikan kejayaan Manchester United. Itu yang saat ini berusaha aku percayai. Ya, memang masih ada teman-teman yang masih meragukan Ruben Amorim. Masih ada teman-teman yang meragukan Bruno Fernandes. Bahkan masih ada di kolom komentar My Do United. Ya aku agak heran, tapi ya mau bagaimana lagi. Setiap orang berhak beropini dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti opini kita. Selama kita tidak merugikan orang lain, ya udah, itu hak teman-teman semua. Tapi dengan adanya upaya kerja keras, hasil yang sudah ditunjukkan oleh Ineos beserta jajaran manajemen Manchester United saat ini, itu bisa membuka pikiran teman-teman bahwasanya memang mulai saat ini dan musim-musim berikutnya apa yang dilakukan oleh semua orang di dalam internal Manchester United itu untuk kemajuan klub, itu untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Jadi apa ya? Kalau teman-teman ingat, terutama teman-teman penonton lama dari Manchester United, ini kan sedikit cerita, channel ini sudah berjalan 1 tahun ya teman-teman. Memang channel ini dibuat karena keresahan Erik ten Hag pada saat itu. Akhirnya ini untuk apa ya, melampiaskan kemarahan, melampiaskan kebobrokan dan ketololan pelatih pada saat itu, dan apa ya, bukannya membuat Manchester United semakin membaik tapi justru memperparah keadaan dengan pembelian yang overpriced, panic buying, ya, tidak kondusifnya situasi ruang ganti, hengkangnya Ronaldo, terus masalah antara pelatih dan pemain, ya, toksik di ruang ganti, itu banyak sekali masalahnya. Bahkan Erik ten Hag dipecat ketika musim sudah berjalan, ya. Tapi ya apa ya, masa-masa buruk itu sudah berhasil kita lewati dan teman-teman juga masih mendukung Manchester United. Nah, untuk sekarang mungkin ini benar-benar jadi titik balik yang lebih baik bagi Manchester United. Makanya kalau teman-teman sadar ya sekarang sudah nggak terlalu banyak kata-kata kasar, kata-kata umpatan. Sebetulnya aku juga pengen ya, tapi di lain sisi setelah pindah rumah, kalau aku sering ngomong kotor, itu bisa ditiru anakku lur nanti. Itu yang berusaha aku hindari, apalagi kamar studio dengan kamar tempat istirahat kan bersebelahan. Jadi kalau aku teriak pasti tahu, pasti dengar. Itu yang takutnya nanti ditiru anak. Makanya sekarang sangat mengurangi kata-kata kotor dan umpatan. Terus selama 1 tahun berjalan ya aku sendiri berusaha melakukan inovasi agar teman-teman juga nggak bosan, terus aku juga bisa belajar hal baru. Mungkin ada beberapa bentuk konten lain yang mencoba aku buat, tapi nyatanya memang nggak konsisten ya teman. Mulai dari sesi Maido yang waktu itu memang lagi buruk-buruknya performa dari Andre Onana, itu satu video memang full roasting dan one take, jadi tidak ada cut to cut atau retake gitu, take ulang itu nggak ada, jadi memang one take. Tapi kesulitannya adalah menulis materi untuk melakukan roasting. Akhirnya apa? Cuman satu konten. Terus ada Mubarak United. Nah, Mubarak United ini sebetulnya konten bagus ya teman-teman, karena berusaha melihat fenomena yang sedang terjadi di Manchester United dan mengkorelasikan dengan ayat suci Al-Quran. Jadi nilai-nilai positif yang sedang terjadi di Manchester United kita coba korelasikan dengan ayat suci Al-Quran. Jadi tujuannya apa? Agar
apapun yang terjadi di Manchester United, kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, dengan hikmah yang bisa kita ambil, itu secara tidak langsung merefleksikan apa yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Tapi pada akhirnya apa? Tetap tidak konsisten. Hanya ada satu video konten Mubarak United. Terus parah memang ya, padahal ada beberapa orang yang menantikan video Mubarak United, tapi ya mohon maaf teman-teman ya. Eh, di video itu memang aku harus menghafal beberapa ayat sebelum buat video, dan itu agak sulit. Bukannya aku nggak bisa, tapi memang waktunya yang nggak ada gitu loh. Terus ada variasi lain yaitu musik United. Nah, musik United ini sebetulnya salah satu cara agar aku bisa menyalurkan hobi lainku yaitu di bidang musik dengan menghubungkan apa yang aku suka di bidang lain yaitu sepak bola. Dalam konteks ini Manchester United. Jadi aku berusaha membuat karya musik dengan tema pembahasan Manchester United. Tapi hal itu memang tidak bisa sepenuhnya jadi patokan karena segmennya pasti akan lebih terbatas. Dan untuk saat ini aku dan teman-teman di grup Musik United itu berencana membuat satu album. Nah, yang mana di album tersebut berisikan beberapa lagu yang membahas Manchester United dan beberapa lagu lainnya yang pembahasannya lebih general. Tema-tema yang diangkat lebih general. Jadi semua orang di luar fans Manchester United bisa tetap menikmati karya dari Musik United. Tujuannya bukan untuk apa ya, bukan untuk dikenal lebih banyak orang sebagai orang yang bisa bermain musik, yaitu mungkin bonus ya, tapi di sini hanya untuk membuat karya yang mungkin bisa dinikmati di masa tua. Jadi paling tidak, oh aku pernah bikin lagu yang membahas Manchester United. Oh aku pernah bikin karya dengan teman-teman yang sama-sama suka Manchester United. Tujuannya itu. Kalau misalkan teman-teman banyak yang suka atau ya biasa saja, ya memang kapasitasnya seperti itu. Karena dari awal channel ini dibuat, itu tagline-nya hanya satu, berkarya sesuai kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya mampunya seperti ini, ya udah. Yang penting berkarya aja. Masalah bagus atau enggak itu urusan belakangan. Percuma kalau kita punya konsep tapi hanya jadi wacana, nggak pernah terrealisasi. Yang penting kalau ada keinginan, punya hobi, punya konsep, langsung dieksekusi. Toh teman-teman juga tahu, dulu awal-awal channel Medo United bikinnya apa? Di balkon, di teras rumah, bikin pagi hari sebelum kerja, ada cahaya matahari, wow, overexposure, koyo nak surga. Tetap tak upload. Terus sekarang akhirnya punya tempat sendiri yang dia lumayan proper meskipun ini peredam belum full, masih bolong-bolong, tapi ya memang mampunya segitu ya. Akhirnya bisa lebih baik lagi dan alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Terus yang terakhir ada inovasi paling baru yaitu diskusi taktik. Nah, diskusi taktik ini sebetulnya dari aku pribadi ingin belajar lebih banyak mengenai cara proses editing dalam membahas analisa sepak bola dalam konteks pertandingan Manchester United. Jadi di sini aku juga ingin belajar bagaimana caranya proses editing di bidang sepak bola yang lebih sulit mungkin, terus lebih kompleks dan lebih banyak effortnya. Makanya ketika ada pertandingan dan bikin konten diskusi taktik itu sama kayak kerja teman-teman. Jadi nonton pertandingan 2 jam, ngeditnya bisa 10 jam. Total 12 jam untuk bikin satu konten diskusi taktik. Jadi ya benar-benar effort gitu loh. Tapi di lain sisi aku seneng. Mungkin nggak senengnya karena kemarin ketika lawan Bournemouth di take down karena kena copyright Premier League. Nah, tapi ya bagaimana lagi? Itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya, namanya apes. Tapi ya
kita tetap bisa belajar dari hal-hal yang sudah terjadi. Intinya di sini aku berharap semua teman-teman penikmat channel Maido United bisa ada kesepahaman dengan yang aku rasakan juga. Dari adanya fasilitas baru, pemain baru, dan harapan baru kita semua sebagai fans, ini secara perlahan akan menunjukkan progres yang lebih baik lagi di musim depan. Dengan tujuan mengembalikan Manchester United ke jalur yang seharusnya. Itulah kenapa video ini dibuat. Jujur, ini mungkin jam 11-an ya. Aku mau istirahat teman-temannya, tapi kayak kepikiran ada hal yang ingin aku ceritakan gitu loh. Mau tidur tapi nggak tenang, kepikiran terus. Akhirnya ya bikin video aja. Terus diedit, ya mungkin jam 1 selesai, upload aja lah. Besok nggak usah bikin video, karena sudah bikin video hari ini. Oke, mungkin itu dulu curhatan di video ini. Setelah 1 tahun berjalan, channel Maido United ini baru pertama ada sesi sharing dari host abadi di Maido United. Kalau teman-teman ada opini lain, ya seperti biasa, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Yang terpenting, kita sebagai fans bisa sedikit optimis dalam menjalani musim berikutnya dengan lebih percaya diri. Dan berharap Manchester United bisa bersaing di 4 besar untuk mengamankan kursi di Champions League. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.